إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tiada kata yang paling indah kecuali kata alhamdulillah. Sebagai seorang hamba sudah semestinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa iman dan Islam. Tanpa kedua nikmat tersebut mustahil kita bersemangat menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Oleh karenanya kedua nikmat tersebut harus kita jaga dan kita pupuk setiap harinya agar meningkat kualitasnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah di dalam berkehidupan. Beliaulah yang sampai akhir kehidupan mengingat umatnya. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan Islam. Marilah kita lakukan muhasabah sejauh mana kita sudah merealisasikan nilai takwa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Ramadan sudah semakin jauh meninggalkan kita. Saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal, atau lebih tepatnya tanggal 15 Syawal 1447 Hijriah. Suasana Ramadan rasanya semakin memudar. Lantunan ayat suci Al-Quran yang selalu terdengar di setiap habis sholat fardu kini sudah mulai menghilang.
ramainya masjid oleh jamaah yang melakukan qiyamul lail, yang melakukan tarawih sudah tidak ada lagi. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan keimanan kita? Hanya diri kita yang dapat menjawabnya. Agar kebiasaan ibadah di bulan Ramadan tetap terpelihara, maka butuh yang namanya keistiqomahan. Menurut Imam Mujahid, istiqomah berarti berpegang teguh menjaga syahadat bahwa tidak ada ilah Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah hingga akhir hayat. Disinilah kita dituntut untuk konsistensi menjalankan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Istiqomah adalah menuju takwa, jalan menuju takwa. Oleh karenanya harus diupayakan dengan sungguh-sungguh agar tercapai tujuan dari bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Orang yang bertakwa mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Orang yang bertakwa juga akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar istiqomah dalam ketaatan pasca Ramadan. Di antaranya yang pertama adalah perkuat iman dengan menjaga waktu sholat. Untuk menguatkan iman, yang pertama perlu kita lakukan adalah menjaga waktu sholat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu? Qala birrul walidain. Qultu summa ayyu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istazadtuhu lazadani. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang dicintai, yang paling dicintai Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Kemudian aku mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dengan menjaga waktu sholat, sesungguhnya kita sedang mengakui bahwa kita butuh Allah. Dengan mengingat Allah, kehidupan akan menjadi lebih tenang
dan tentram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kemudian yang kedua, kita harus memperbanyak salat sunnah. Di antara salat sunnah yang sangat utama untuk dilaksanakan adalah salat lail. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Isra ayat 79 sampai 80. Di situ Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmudah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Katakanlah Nabi Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Kemudian yang ketiga yang harus kita perbuat pasca Ramadan adalah perbanyak membaca Al-Quran. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang keempat yang harus kita perbuat setelah pasca Ramadan adalah perbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah adalah salah satu cara agar keimanan kita menjadi lebih kuat. Maka puasa sunnah perlu untuk kita laksanakan. Terdapat beberapa puasa sunnah yang dapat kita lakukan. Di antaranya puasa Daud, puasa Senin dan Kamis atau Ayyamul Bid. Karena saat ini masih di bulan Syawal, maka jangan lupa untuk kita melaksanakan puasa Syawal. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana summa atsba'ahu sittan min Syawalin kana kasyamid dahri. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima yang harus kita perbuat pasca Ramadan adalah perbanyak sedekah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 274, allazina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari
secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Lalu yang keenam yang harus kita perbuat pasca bulan Ramadan adalah perbanyak amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannatan hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berusaha dengan segenap tekad dan kekuatan untuk benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa setelah ditempa selama 1 bulan lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan kemudahan, memberikan bimbingan dan penjagaan agar kita bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.